Baik, selamat pagi Bapak Ibu Sapil Morning Market Call untuk hari ini tanggal 5 April 2021. Jumpa lagi dengan kami tim riset dari Philips Sekuritas Indonesia. Pagi ini kami akan kembali memulai webinar pagi hari ini outlook dan analisisnya untuk saham-saham ini bisa Bapak Ibu perhatikan untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai kita minta konfirmasinya dulu nih, apakah suara sudah jelas dan layar juga sudah jelas. Oke, terima kasih Pak Riko dan Pak Tom. Ini ada kondisi market terakhir di mana overall ya akhir pekan kemarin ditutup dengan cukup positif ya di semua belahan market. Dow Jones dan lain-lainnya juga menguat. Penguatan terkuat didukung saham teknologi ya, Nasdaq 1,76%. Kemudian FTSE untuk Eropa juga ya. DAX juga menguat 0,6%. Asia, Jepang menguat 1,5%, sampai dengan IHSG juga 0,4%. Kemudian disusul juga dengan penguatan di market komoditas ya untuk WTI 3,87%, Brent 3,38%, batu bara juga 1,4%, di mana setelahnya CPO eh, terkoreksi ya minus 0,1%, nikel menguat 0,8%. Hari ini kita perhatikan market akan cenderung bergerak untuk menguat ya atau bullish moderat, di mana support yang perlu diperhatikan hari ini supportnya mungkin sudah bergerak mulai menyentuh level 5.900 ya, dibentuk support itu di level 5.938 dan level resistennya ada di level 6.056. Untuk market Asia pada pagi hari ini kita lihat rata-rata dibuka menguat ya, karena investor menyambut baik data tenaga kerja Amerika Serikat yang sudah rilis ya, ini melebihi ekspektasi sebelumnya. Data non-farm payrolls atau NFP ini memperlihatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat telah menambah 916.000 pekerja selama bulan Maret. Ini terbesar sejak Agustus 2020. Jumlah ini lebih besar dari ekspektasi penambahan 660.000 dan penambahan 468.000 di bulan Februari. Kemudian selain itu, angka NFP untuk bulan Januari dan Februari juga mengalami revisi ke atas. Tingkat pengangguran atau unemployment rate ini juga berada di level 6% ya, sesuai ekspektasi dan turun ya dari 6,2% di bulan Februari. Jadi ada penurunan data dari pengangguran. Dan juga average hourly earning ini juga meskipun ya turun 0,1% secara bulanan, ini kalau dilihat naik ya 4,2% secara year on year di bulan Maret. Kemudian investor juga berfokus ya pada perkembangan dari perdebatan mengenai rencana belanja infrastruktur ya di Amerika Serikat sebesar 2,2 triliun rupiah.
Ya, belanja 2,225 triliun rupiah untuk infrastruktur ya ini diajukan oleh Presiden Biden di tengah dukungan Partai Republikan untuk rencana belanja infrastruktur ya yang lebih kecil nilainya bersama dengan paket stimulus COVID-19 senilai US 1,9 triliun USD yang baru saja disahkan. Rencana belanja infrastruktur ini akan memberi pemerintah Amerika Serikat peranan yang sangat dominan dalam ekonomi Amerika Serikat. Dari sisi makroekonomi ini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam sepekan. Em, Investor akan lebih memperhatikan ya eh, rilis sejumlah data ekonomi seperti keputusan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Australia atau RBA pada hari Selasa dan notulen pertemuan kebijakan bulan Maret ya, The Fed atau Fed Minutes ya atau pada hari Rabu ini. Pada hari Kamis juga investor akan menyimak rilis data neraca pembayaran ya dari Jepang yang disusul oleh rilis data inflasi Tiongkok pada hari Jumat. Pada hari ini pada hari yang sama ya Ketua The Fed Jerome Powell juga akan berpartisipasi dalam sebuah panel diskusi mengenai ekonomi global yang diselenggarakan oleh IMF. Dari foreign flow analysis kita dapat lihat kemarin juga ternyata di akhir pekan lalu ya, di hari Kamis ya, market terakhir ditutup dengan aksi net sell oleh foreign sebesar 598,5 miliar rupiah sehingga net buy asing kembali menyusut ya menjadi 4,2 triliun rupiah. Oke, dari berita korporasi ada Kalbe Farma, di mana Kalbe Farma ini menargetkan penjualan di tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 5 sampai 6% untuk tahun ini. Kemudian ada BSDE, di mana untuk BSDE laba bersihnya untuk tahun 2020 terperosok jatuh ya 89,9% menjadi 281,7 miliar rupiah. Next ada Silo atau Siloam Hospital ya. Ini Silo manajemennya menyatakan bahwa perusahaan akan membayar dividen ya sebesar 56 rupiah per lembar atau sebesar 45% dari laba bersih perusahaan tahun lalu. Next ada saham-saham yang kita rekomendasikan untuk hari ini dari segi teknikal yang cukup menarik ini adalah Jasa Marga. Jasa Marga kita lihat sudah membentuk ya pola double bottom di level 4070. Meskipun short term memang bearish ya, kita lihat ada peluang untuk mulai ya reverse ya atau bangkit untuk
ada peluang untuk breakout ke atas level 4130, sehingga kalau kita lihat hari ini kita lebih rekomen untuk trade buy Jasa Marga di level 4130. Dari sisi RSI juga sudah berada di level oversold ya, dan juga sudah ada pola golden cross, jadi kita lihat ada potensi untuk target price pertama di 4220 dan target price kedua di 4280 ya. Jangan lupa untuk stop loss Jasa Marga di level 4010. Next ada LSIP, di mana untuk short term bearish, namun untuk medium term sebenarnya masih sideways di rentang 1250 hingga 1500 ya, area sideways yang ini. Kalau kita perhatikan juga ini sudah berada di level jenuh jualnya juga. Jadi mulai boleh masuk perlahan ke saham ini dengan target terdekat di 1325. Sorry, target terdekat di 1370 dan target berikutnya di level 1410 untuk LSIP. Jangan lupa stop loss ya untuk LSIP di level 1255. Berikut ada Agro ya, atau BRI Agri. Ini yang kita lihat cenderung bullish ya untuk medium term, meskipun ada sedikit bearish ya di short term, kita bisa trade buy Agro di 1075 dengan target terdekat di 1140 dan target price kedua di 1185. Jangan lupa untuk stop loss Agro di level 990. Iya, ini ada BRI berikutnya, di mana dari sisi chart juga mirip-mirip ya tadi ya dengan Agro. Untuk short term bearish, namun medium term sebenarnya masih bergerak cukup bullish ya. Dan juga dari sisi pergerakan sudah membentuk support yang cukup kuat di level 370-an. Jadi boleh untuk masuk BRI di level 374 dengan target terdekat di 390 dan target berikutnya di 408. Area stop loss yang perlu diperhatikan BNI di level 358. Oke, ada 5 saham dan terakhir ada LPPF ya. Kalau kita perhatikan dari short term trend ya, short term masih bearish, namun medium term masih dalam kategori bullish ya. Target kami hari ini trade buy untuk LPPF di 1350 dengan target terdekat di 1410 dan target berikutnya di 1435. Jangan lupa untuk stop loss LPPF di level 1300. Oke, demikian beberapa saham yang bisa kita rekomendasikan pada pagi hari ini dengan LPPF target buy di 350, kemudian trade buy BNI di 374, trade buy Agro di 1075 dan kemudian LSIP trade buy di 1325 dan Jasa Marga trade buy di 4130. Oke, kita buka sesi Q&A
Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung jawab pertanyaannya di kolom Q&A question box yang tersedia ya. Kita akan langsung menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Di sini ada Parikom ya kan, PTBA dan Pegas ya. Oke, kita akan lihat sejauh mana PTBA sudah gerak ya akhir-akhir ini. Di mana sudah kalau kita lihat belakangan sudah ada mulai pola koreksi ya dari PTBA, di mana sudah mulai turun ya, ada harga sisi harga. Cuman juga pada yang terakhir memang untuk doji ya, ada kemungkinan untuk berbalik arah. Kalau PTBA kami sarankan sih sekarang beli ya, beli di level sekitar 2.600-an dengan target di 2.770 hingga 2.800 untuk target keduanya. Kemudian untuk Pegas, Pegas kalau kita lihat sudah membentuk pola support yang cukup baik di level 1.310 ya. Itu level supportnya sekarang dan berpotensi ya sebenarnya untuk menguat dia atau reverse ke level 1.375 hingga 1.415 ini untuk target dari Pegas. Kemudian berikutnya jadi kalau untuk Pegas saran kami mulai beli ya spec buy ya, speculative buy untuk Pegas. Kemudian Pak Robertus menanyakan saham ADI ya, Excel dan Elsa. Excel dulu kan. Ya, untuk Excel kalau kita perhatikan masih dalam tren penurunan. Cuma penurunannya kalau kita lihat sudah mulai terbatas ya, karena sudah sangat mendekati sempat menyentuh level supportnya di 2000. Sekarang di 290 ini sudah perlahan untuk eh, naik ya untuk saham Excel. Jadi kita lihat boleh untuk spek buy juga untuk Excel. Mumpung ini ada di level yang
cukup murah ya, dengan targetnya di sekitar target terdekat di 2.200 dan target berikutnya adalah di sekitar 2.300. Tapi untuk medium term berpotensi ke 2.400 ya untuk Excel. Oke, demikian untuk Excel. Kemudian berikutnya ada Adikarya. Oke, kalau Adi kalau kita lihat sudah sempat mencapai level supportnya di 1055 ya. Sekarang sudah mulai perlahan untuk reverse. Jadi sekarang kita kalau kita lihat sih ya, bahkan kemarin sempat naik cukup kencang ya ke 1185, cuman nggak terlalu kuat. Akhirnya koreksi lagi. Ya sekarang sih hold dulu untuk Adi. Hold dengan targetnya di sekitar 1.200 dulu. Oke, kemudian ada Elsa. Untuk Elsa kalau kita perhatikan sahamnya cenderung bearish ya untuk medium short term ya. Medium term masih sideways, cuman ada potensi masih lanjut turun ya kalau Elsa karena dari sisi patternnya membentuk pola ini ya apa namanya inverse cup and handle ya, jadi kayak ada potensi untuk turun seperti itu ke level 330-an ya. Jadi cukup ini harus di ini dulu ya kalau kita tapi wait and see dulu untuk Elsa. Nah agak beresiko ya. Dari sisi target-target sebenarnya juga sudah sempat mencapai target ya untuk tahun awal tahun ini sudah sempat ke level tertingginya di 500 ya. Dia ada potensi sebenarnya potensi jual masih ada. Oke, demikian untuk Kak Elsa. Kalau berikutnya ada dari Pak Wisber Louis sediakan saham Indofood ya. Ya Indofood cukup menarik ya. Ini ada sebenarnya dia ada potensi untuk rebound, cuman perlahan ya reboundnya. Masih menguji level resisten 6.800. Jadi kalau sekarang boleh buy untuk INDF dengan target di sekitar 7.000 ya. 7.000 target untuk INDF. Jasa Marga tadi kami sudah rekomendasikan di sesi Q&A untuk Bapak Ibu bisa beli ya. Kalau untuk Jasa Marga tadi sudah kita rekomendasikan lebih prefer untuk buy Jasa Marga dengan target di sekitar 4.310 dan target berikutnya ada di sekitar resisten keduanya di 4.600 untuk medium term. Kemudian
saham banking ada BMRI, BMRI. Oke, ini masih perlu wait and see dulu ya. Reboundnya belum terlalu signifikan. Kalau mau buy nanti kita lihat dulu ya, apakah dia sanggup bergerak ke atas 6.375 ya, itu sebagai area untuk entry level ya. Jika mampu tembus atas 6.375, maka BMRI berpotensi untuk lanjut ke penguatan ke level 6.775 atau mendekati level 6.800. Range-nya agak cukup panjang untuk ke BMRI, jadi kita lihat dulu ya sejauh mana BMRI bisa rebound gitu. Itu pertanyaan terakhir dari Pak Luis dan ASII. Oke, kalau ASII kita lihat dia cenderung ada potensi rebound setelah dia menyentuh level supportnya di 5.200 ya. Sudah cukup tertekan juga untuk ASII. Jadi kita lihat ada potensi untuk sebenarnya untuk rebound ya. Karena kemarin juga sudah ada pola doji ya, ditutup di atas dari penutupan hari sebelumnya. Sekarang spek buy dulu untuk ASII ya. Kita asumsikan ini target penurunan sudah tercapai di 5.200, jadi ada potensi untuk kembali naik ya dari ASII ke level targetnya terdekat di 5.600 ya. Dan target kedua di 5.775. Tapi kita perlu tetap pasang stop loss ya jika dia tembus ke bawah 5.200. Kemudian Pak Franky menanyakan saham Raja dan MPMX. Kita akan lihat. Raja kita sempat bahas kemarin di webinar minggu lalu ya. Masih dengan target sama di targetnya kalau short term di 242, tapi untuk medium term di 260 ya. MPMX. Oh, oke, kita lihat dari short term ada koreksi ya. Meskipun ada sedikit pola bullish ya di sini. Belum signifikan. Sekarang sih hold dulu ya untuk MPMX ya, targetnya masih sama di sekitar 590 hingga 600. Bu Lilia menanyakan support resistance BMTR ya. Oke, untuk BMTR supportnya sekarang ada di sekitar, support terdekat ada di level 254 dan support kedua ada di 240. Untuk resisten area target
Ya, bisa diperhatikan resisten terdekat itu di sekitar 28 276 hingga resisten keduanya di 290. Nah, sekarang kita rekomennya buy untuk BMTR. Next ada Ralph ya yang ditanyakan. Untuk Ralph sendiri medium term ada cenderung kenaikan ya, cuman short term sudah mulai sideways. Untuk hari ini masih boleh untuk trading buy. Target kita masih sama untuk Ralph ini di sekitar 830 hingga 840 untuk target Ralph gitu. Kemudian oke untuk IRA kita belum ada rekomendasi untuk beli ya, karena si polanya seperti invert KPN handle juga, jadi hati-hati masih ada potensi turun ya ke level 1650. Supportnya di 1650 sih sekarang ya. Gitu. Kemudian berikutnya Pak Ferial, apakah ISG akan lanjut melemah minggu ini? Untuk short term memang sekarang news yang apa namanya, sentimen yang ada untuk global sudah cukup positif ya dibandingkan minggu kemarin. Jadi ya minggu ini lebih view-nya lebih positif ya dibandingkan pekan lalu di awal bulan ini. Karena di awal bulan ini juga sebenarnya kita menunggu ini juga ya, apa, banyak aksi korporasi atau dividen untuk bulan ini. Banyak emiten-emiten jadwalnya bulan ini ya untuk bayar dividen, jadi ada potensi rebound juga ya untuk bulan ini. Pak Junaidi menaikkan saham Antam, Adaro, Antam dulu, dan Sido ya tadi. Untuk Antam, em, oke, boleh ya untuk buy untuk sekarang di level 2200-an ya hingga 230. Targetnya terdekat di 2450. Ya, target 2450 untuk Antam. Kemudian berikutnya ada Adaro. Adaro boleh buy dengan target di sekitar 1235 ya. 1235 hingga 1240.
Kalau Sido juga boleh untuk buy, targetnya terdekat di 800 dan target berikutnya di 820 untuk Sido. Oke, kemudian next ada Bu Evelyn kan BMRI. Untuk BMRI tadi wait and see dulu ya sekarang. eh Kita tunggu apakah dia mampu ke level 6.300-an ya. Karena kita lebih prefer untuk buy-nya itu di level 6.300-an ya. Kalau mampu ke atas 6.37 6.350-an atau 6.375 maka berpotensi ke level 6.600 gitu. Jadi kita masih tunggu dulu ya apakah dia bisa rebound. Nah, masih ada koreksi untuk ke BMRI. Bu Lita menanyakan BRPT dan SCMA ya. Kita akan lihat dulu untuk BRPT. Untuk BRPT kita lihat ini sudah berada di level supportnya ya. Dan pergerakannya sudah mulai terbatas untuk penurunannya. Jadi ada potensi untuk rebound ya. Cuman masih belum terlalu kuat ya untuk rebound. Awal pekan lalu sempat rebound juga sebenarnya. Itu masih koreksi. Sekarang untuk BRPT lebih suka untuk hold ya dengan target di sekitar 1000 hingga 1050. SCMA masih hold ya untuk sekarang di target 1800. Ini Pak Tommy menanyakan saham sektor telco ya ada Telkom Tower ya. Kita lihat dulu untuk Telkom apakah sudah mencapai target pekan lalu. Tapi pekan lalu sudah sampai di 3.500 ya target terdekatnya. Sekarang sebenarnya masih sideways aja. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya masih bisa untuk buy. Targetnya masih sama 3.500 hingga 3.600. Kemudian ada tower. Untuk tower kita sekarang hold aja dulu ya. Targetnya di 1100 sekitar 1140 ya untuk tower. Supportnya sekarang supportnya cukup kuat tuh di 1080 ya untuk tower. BMRI sekarang wait and see dulu ya. Masih ada potensi turun sebenarnya. Sekarang sudah mendekati sudah nyampe juga di support terdekatnya.
Akhirnya sudah sampai di support target di 4.160, jadi sekarang wait and see dulu. Mungkin belum waktunya untuk masuk ya ke BBRI. Kemudian ada BJBR yang tanyakan, BJBR sebenarnya untuk short term masih sideways aja, medium term juga sideways. Bisa untuk hold dulu sekarang, targetnya di 1605 ya untuk BJBR. Demikian Pak Tommy. Kemudian berikutnya ada dari Pak Daniel menanyakan Mark dan Harum ya, dan berikutnya ada Menko. Kita lihat dulu untuk Mark ya. Untuk Mark Dynamics ini masih sideways juga. Jadi kita lebih prefer untuk sekarang mulai untuk buy untuk Mark ya, masuk kembali ke Mark dengan target di sekitar 1050 hingga 1100 dulu ya untuk target terdekat untuk Mark. Kemudian next ada Harum. Oke, untuk Harum hold dulu, hold ya dengan targetnya di 5270. Juga ada Medco, untuk Medco kalau kita perhatikan sudah sampai di level supportnya juga, sudah sempat ke 555 ya. Kalau sekarang kita lihat akan cenderung terkonsolidasi dulu ya untuk sekarang. Hold dulu untuk Medco, targetnya di sekitar 600 ya untuk sekarang. Stop loss jika dia kembali turun ke bawah 555. Oke, untuk Bulidia BBRI lain sudah bahas. Oke, kita ke BBNI dulu. Ya, untuk BBNI kita lihat sudah sebenarnya sudah cukup murah ya untuk harga sekarang. Koreksinya juga sudah sampai target di sekitar 5.000, 5.600 ya untuk target dia terkoreksi. Sekarang sih masih koreksi juga, cuma kita lebih prefer untuk wait and see juga untuk BBNI untuk sekarang belum waktunya masuk ya, masih ada koreksi juga. Namun kalau masih punya di portfolio masih bisa ditahan di hold dengan target sih sebenarnya masih sama ya di 6.200 hingga 6.400 itu untuk BBNI.
Kalau mau masuk ke BBNI kita tunggu dulu ya jika dia bisa tembus ke atas 5.800 ya, untuk konfirmasi masuknya. Kemudian berikutnya ada Mika. Oke, untuk Mika buat NC juga belum ada tanda-tanda untuk masuk ya. Koreksinya masih bisa berlanjut. Ya, supportnya ada di sekitar 2.550 untuk Mika. Dan Bu Lydia INDF ya. Tadi kita sudah bahas INDF. Oke, pagi ini dibuka di atas level penutupan kemarin ya sebenarnya. Dia sedang sebenarnya jujur ini sedang menguji ini ya kan namanya em, level resistannya di 6.800 ya. Cuman belum bisa eh, tembus juga ke atas untuk INDF. Kita sekarang lebih suka untuk sebenarnya buy juga boleh untuk akumulasi ya, akumulasi beli untuk sekarang akumulasi beli targetnya di 7.000 ya. Ya, targetnya 7.000 dan medium term ada potensi ke 7.000 juga, 7.400 ya. Ya, 7.000 hingga 7.400 bisa target jadi target ya untuk IND ya. Oke, kemudian Pak Edwin menekan AALI ya, PNLF dan ADMF. Oke, kita ke AALI-nya dulu. Oke, Ali boleh untuk spek buy dengan target di sekitar 10.500 hingga 10.750 dulu ya untuk ke Ali. Next ada PNLF. Ya untuk PNLF kita boleh untuk sorry untuk PNLF ada baiknya wait and see dulu untuk PNLF belum waktunya untuk masuk ya. Kalau mau masuk itu entry level di sekitar 216 ya, kita 216. Ya, jika bisa ke atas jika bisa tembus ke atas 216 maka targetnya untuk PNF itu ada di sekitar 226 hingga 230. Berikutnya ada ADMF. ADMF ya kita punya target di ini udah di supportnya boleh untuk mulai ya untuk beli ADMF akumulasi beli di level bawah ya buy on weakness untuk ADMF targetnya di sekitar target terdekatnya di 8475 dan target kedua ada di 8650 ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya pola sideways-nya udah kelihatan dari segi targetnya juga cukup menarik. Untuk Bu Dwi tadi agro kita sudah rekomendasikan ya di sesi
eh sesi teknikal ya tadi ya. Tadi kita rekomendasi trading buy untuk agro, masuk boleh di level sekarang. Targetnya untuk target agro di sekitar 1125 hingga 1200 ya. Dan Pak Rusdi menekan BRIS. Untuk BRIS kita lihat wait and see dulu. Ya, supportnya memang sebenarnya sudah nyampe support ya. Kemarin sempat di 2210. Untuk sekarang belum oke untuk masuk ya. Kalau mau masuk kita lihat entry levelnya dulu di 2000. Entry level di bagusnya sih di 2400 ya. Konfirmasi beli 2400 dengan target harga di 2550. Dan tren terakhir dari Pak Rusdi kita ini sebagai tren terakhir ya, kita lihat ada BTPS ya. Kita lihat dulu. BTPS sekarang short term bearish ya. Buy entry levelnya itu kita lebih prefer di level 3560 ya. Jika berhasil ke 3560 ke atas 3560 maka ada potensi untuk kembali lanjut rebound ke 3700 hingga 3800. Oke, sekarang tunggu dulu ya, wait dulu. Kita masuk ke di 3500, kita 3550 hingga 3560 ya untuk level masuknya. Oke, demikian pertanyaan dari Pak Rusdinal, juga sekaligus mengakhiri sesi Q&A kita pagi hari ini. Dan tetap ini ya, stay di webinar berikutnya untuk besok tanggal 6 April 2021 hari Selasa ya, di pukul 8.30 jamnya sama. Kita ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi webinar pagi hari ini dan partisipasinya pagi hari ini. Kita saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata. Terima kasih untuk semuanya dan salam cuan untuk kita semua. Terima kasih.